Halo teman-teman semua, hari ini kita coba akan memperlihatkan bagaimana kita merakit untuk monitoring kualitas udara menggunakan DHT22 MQ135. Yuk kita lihat perakitannya. Kali ini saya Saidul Azam di sini akan memulai perakitan. Yang pertama-tama kita harus kenali dulu device yang kita gunakan. Oke, mendekat dong. Oke, di sini kita ada board ISP8266. Kemudian di sini kita juga ada sensor. Namanya di sini sensor 135. Jadi dia berfungsi untuk istilahnya merekam semua dari debu, terus juga asap, kemudian ada alkohol juga bisa dan lain-lain. Nah, di sini bisa kita lihat di sini MQ135-nya. Oke. Kemudian di sini ada sensor DHT22. Nah, DHT22 ini biasanya digunakan untuk merekam data temperatur dan juga humidity. Jadi yang biasa kita temukan di daerah atau di dekat rumah kita. Kemudian di sini ada kabel. Nah, di sini kabelnya saya menggunakan kabel jumper male to male yang ukurannya 5 cm. Di sini saya siapkan berjumlah 6 untuk menghubungkan dari sensor ke board ISP-nya. Kemudian di sini ada breadboard. Breadboard ini fungsinya untuk istilahnya menghubungkan atau menyatukan dari ketiga device tersebut di dalam satu breadboard. Nah, kemudian di sini ada kabel adaptor. Kabel adaptor ini berfungsi untuk menyalakan atau memberikan daya ke board ISP8266. Oke, langsung aja mendekat, kita akan merakit ke boardnya. Oke, yang pertama kita siapkan ISP8266 ya. Kemudian kita colok di sini karena kita ada dua sensor, maka kita cari yang di sini yang yang 3 voltnya ada dua. Kita cari sebelah kanan sebelah kiri. Nah, ini di sebelah kanan ya. Dia 3 voltnya ada dua. Jelas nggak? Oke. Kemudian ini kita colok ke bagian boardnya, kita taruh di sebelah sini. Jadi kita fokus di bagian sebelah kiri aja ya. Nah, ini setelah kita colok, nah kita harus melakukan apa nih? Kita colok lagi nih untuk si sensornya. Yang pertama ada si DHT22 nya. Kita colok di sini. Kemudian selanjutnya untuk sensor MQ135-nya kita colok juga di bagian sini. Oke, setelah tercolok, yang harus kita lakukan adalah menghubungkan dari sensor ke device board dari ISP8266-nya. Yang pertama di sini ada informasi di balik dari setiap sensornya. Di sini ada plus, kemudian di tengah untuk data, kemudian di sebelah kiri itu ada minus. Nah, di sini kita colok si plus ini sebagai daya. Kita colok, bisa colok di sini asalkan dia satu line ya. Kita colok di sini, terus kita cari daya. Untuk di board daya itu dia biasanya bertuliskan 3 volt. Nah, di sini kita colok 3 volt. Ini ya, 3 volt. Kemudian kita colok untuk yang data. Data itu bisa kita colok di D4. Nah, di sini kita colok dulu. Data itu di tengah ya. Nah, ini untuk data kita colok ke D4. Di sini D4, sorry. Nah, ini. Oke, setelah kecolok di D4, kita lanjut ke bagian grounding. Di sensor bertuliskan minus. Minus itu biasanya dia itu grounding ya, jadi kita colok dari si minus ini ke grounding. Grounding itu ada di sebelah sini, sebelah dari 3 volt di sini ya. Kita colok. Oke, setelah ini kan untuk DHT-nya sudah terhubung ya. Nah, kita sekarang hubungin si sensor MQ135-nya. Pertama di sini bisa dijelasin. Nah, di sini sebelah kiri, bagian sini, ini bagian sini, nih. Bagian sini adalah VCC. VCC itu adalah power. Power itu kita pakai kayak tadi di boardnya 3V. Oke, kita colok di sini bagian sini.
3V. Kemudian di sensornya juga ada tertulis di sebelah kanan itu, sebelah kirinya itu ada grounding nih. Saya tunjukkan ya di sini, ini grounding. Jadi kita colok di bagian sininya. Kita colok ke ISP-nya itu di bagian grounding. Kita taruhnya di ujung aja ya. Biar nggak terlalu dekat. Oke, setelah itu di sini ada tulisan D0 dan juga A0. Karena kita pakainya analog, maka dari itu kita colok yang di A0. Jadi cukup A0 saja yang kita colok. Kita colok sini. Kemudian A0 kita taruh di D1 ya. Karena D1 masih kosong ya. Kita taruh di D1 sini. Oke. Setelah semua kecolok, baru kita colokin adapter ke si ISP tersebut untuk memberikan daya. Oke, kita buka dulu. Kita menggunakan kabel micro USB untuk daya dari ISP 8266. Oke, setelah itu kita langsung colok ke laptop dan itu karang bro. Setelah itu kita langsung colok ke laptop, tapi untuk codingannya akan dibahas oleh teman saya Andreas Rio. Oke, bersama saya Andreas Christian, saya akan melanjutkan dari teman saya Said Abdul Azam mengenai penjelasan lebih lanjut dari kode yang kita buat. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bahwa kita menggunakan beberapa library. Yang pertama ada library dari ESP8266 itu sendiri. Kemudian ada library dari PubS Client. Yang tiga ada Arduino JSON.h, dan yang keempat tentunya menggunakan library dari DHT.h untuk menghubungkan ke sensor DHT22. Oke, kemudian kita juga tidak lupa untuk menggunakan konfigurasi WiFi dengan SSID Mbah dengan passwordnya di sini Azam123, dan sudah diintegrasikan ke dalam ThingsBoard, dan di sini sudah ada tokennya untuk mengintegrasikan ke dalam ThingsBoard-nya. Dan kemudian di sini sudah terhubung DHT-nya dengan pin D4, dapat tipenya DHT22, dan MQ135-nya pinnya A0 karena analog ya. Dan kemudian di sini ada WiFi client, SP client. Di sini untuk mengobjekkan klien WiFi dan mengoneksikannya ke internet. Nah, kemudian ada PubS client untuk mengobjekkannya MQTT client yang menggunakan koneksi WiFi di atas sebelumnya. Dan DHT ini untuk menginisialisasi objek sensor DHT dengan pin dan tipe yang sudah ditentukan. Nah, di sini kenapa saya menggunakan DLIS? Karena untuk mengurangi latensi output dibandingkan menggunakan delay. Oke, selanjutnya, nah di sini ada variabel menggunakan float dan integer juga. Jadi temperatur, humidity, MQ135 value. Nah, ini untuk mengoneksikan ke jaringan WiFi. Sini ada SSID dan passwordnya yang di atas. Oke, di sini juga untuk mengoneksikan ke aplikasi ThingsBoard dengan ESP8266 dan tokennya. Jika berhasil, maka akan muncul output berhasil, dan jika gagal, maka ada keterangannya gagal. Nah, untuk bagian ini 9600 ini kita gunakan untuk inisialisasi komunikasi serial dan debugging. DHT Begin untuk memulai komunikasi dengan sensor DHT22. Nah, untuk pin mode MQ135 itu yang tadi sudah dijelaskan, ini sensor analog.
dan ini ada ThinkSpot server untuk menghubungkan ke ThinkSpotnya. Di sini ini ya untuk membaca bahwa ada kelembapan suhu dalam Celsius, dan tentunya ini adalah pesan yang akan dimunculkan ketika kode ini dijalankan. Akan muncul ke output di ThinkSpot, memunculkan kelembapan suhu dalam Celsius dan tentunya dari sensor MQ135 itu sendiri. Oke, dan terakhir ini jika berhasil, ini akan ada keterangan ya. Keterangannya dikirim ke ThinkSpot bahwa kode yang dijalankan itu sudah hasil terintegrasi ke dalam ThinkSpot. Ya. Oke, selanjutnya saya akan menghubungkan bagaimana ini bisa dapat berjalan dan kita uji apakah ini berhasil atau tidak ya. Ini kita colokkan adaptornya ke port laptop. Oke, di sini ada lampu indikator dari sensor MQ135 berwarna merah, dan tentunya di SP8266 sudah kedip-kedip berwarna biru sebelumnya, dan ini tidak muncul warna lagi karena sudah terhubung ke dalam laptop. Oke, jadi inilah tampilannya ketika perangkat yang sebelumnya sudah dirakit dan dihubungkan ke dalam laptop ini. Akan muncul outputnya seperti ini karena menginisialisasi bahwa perangkat ini sedang proses penghubungan. Nah, sebelumnya saya belum upload, oleh karena itu saya akan klik upload terlebih dahulu untuk memastikan saja. Karena kalau tidak di-upload maka program tidak dapat berjalan dan tidak dapat membaca dari apa yang sudah diperbarui sebelumnya. Oke, ini proses uploadingnya dan ini sedang berjalan, persen-persenannya tunggu sampai selesai. Oke, di sini proses uploadingnya sudah berhasil dan kita tunggu saja apakah ini nampil atau tidak. Udah. Oke, di sini sudah terhubung dengan WiFi yang sudah terhubung tadi ya, dengan IP 10.229.127.254. Dan di sini ada keterangannya menghubungkan ke ThinkSpot berhasil. Nah, jika sudah berhasil, maka yang ditampilkan adalah hasilnya seperti temperatur, humidity, dan MQ135. Dan di sini ada suhunya, diantaranya ada 23,1, humidity kelembapannya ada 70,4, dan MQ135 di angka 31. Dan di sini sudah jelas terhubung ke ThinkSpot-nya. Oke, mari kita lanjutkan dengan teman saya yaitu Novel Satriani untuk melanjutkan menjelaskan bahwa ThinkSpot ini sudah bisa ditampilkan. Guys, tadi udah kalian perhatikan bagaimana cara merakit, terus kemudian juga udah dijelaskan juga bagaimana kode itu akan dijalankan. So kalian bisa lihat di sini bahwa di Arduino IDE-nya sudah terhubung ke ThinkSpot. Ya. Nah, bagaimana tampilan di ThinkSpot? Mari kita lihat sama-sama ke ThinkSpot-nya. Bila di Arduino IDE-nya sudah terhubung ke ThinkSpot, bahwa dipastikan state di sini sudah pasti aktif. Nah, ini aktif ya. Kalian bisa lihat di sini
kita menuju ke device-nya. Device-nya dengan nama monitoring kualitas udara. Kemudian statusnya juga sudah aktif, bisa kita lihat dulu di sini. Nah, kita bisa melihat telemetrinya tersebut di latest telemetrinya. Apakah komponen atau elemennya sudah lengkap yang sudah tadi kita coding sama-sama. Di sini ada key dari humidity-nya, value-nya 70.7 ya, menunjukkan bahwa udaranya kelembapannya cukup baik ya. Terus ada MQ135-nya di angka 3 dan temperaturnya di angka 23. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana kita bisa melihat lebih baik lagi, kita bisa masuk ke bagian dashboard untuk melihat lebih lengkap. Nah, oke. For your information, dashboard ini merupakan tampilan umum yang digunakan ketika mengecek monitoring kualitas udara yang sudah tadi kita coding bersama. Nah, di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada komponen temperatur, yang kedua ada humidity, yang ketiga ada MQ135. Nah, kesemua daripada ini itu merupakan last update situasi di lapangan gitu. Dan ini sifatnya real time, tidak ada latensi, mungkin hanya sedikit daripada itu. Ya, itu saja. 2, 3. Oke, karena tadi kita udah melihat tes daripada komponen tersebut. Nah, ini kan hanya di dalam ruangan, di indoor. Kalau kita lihat di outdoornya bagaimana hasilnya ya? Ayo kita lihat. Posisi alat ada di outdoor. Kondisi udara kembali normal. Kondisi alat di luar sedang berangin.